Nama Lazada sudahlah tidak asing lagi didengar oleh telinga. Lazada adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Bourgain pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Lazada mulai mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam pada tahun 2014 dan meraih sekitar 647 juta US dollar dari beberapa putaran investasi dari para investornya. Untuk Lazada Indonesia sendiri sudah berdiri pada tahun 2012 dan masih beroperasi hingga saat ini. Lalu apa saja kelebihan Lazada? Yang pertama, menawarkan produk yang beraneka ragam. Semakin banyak produk dan variasi, maka akan menjadi nilai plus bagi sebuah marketplace. Orang-orang pasti akan lebih tertarik dan apabila ingin membeli apa saja pasti mendatangi marketplace tersebut. Tanpa repot-repot harus pergi ke toko, mending buka aplikasi marketplace yang sudah ada di HP. Yang kedua, banyak promo dan diskon. Kelebihan Lazada lainnya adalah banyaknya promo dan diskon yang membuat pengguna setianya menjadi semakin setia. Dan yang belum pernah mencoba Lazada pasti akan tertarik. Siapa sih yang tidak suka dengan promo dan diskon? Pastinya kalian semua suka kan? Yang ketiga, ada opsi pembayaran COD atau cash on delivery. Sistem pembayaran COD atau bayar di tempat memang lebih disukai oleh banyak orang karena pembeli tidak perlu repot-repot pergi ke ATM untuk membayar barang yang dibeli. Hanya menunggu barang datang, kemudian langsung bayar di tempat. Mudah bukan? Yang keempat, ada gratis ongkir. Gratis ongkir juga menjadi salah satu kelebihan Lazada. Kadang seseorang menjadi malas untuk belanja online karena ongkos kirimnya mahal dan tidak sesuai dengan barangnya. Dengan adanya program gratis ongkir, maka hal ini menjadi nilai plus di mata pengguna. Yang kelima, tampilan website bersahabat. Salah satu kendala seseorang enggan untuk belanja online adalah karena bingung caranya. Maka dari itu, Lazada hadir dengan tampilan yang bersahabat dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Ya, walaupun ketika baru pertama lihat Anda pasti masih merasa asing, tapi lama-kelamaan Anda akan dengan mudah memahaminya. Lalu selanjutnya, apa saja sih kekurangan dan kelemahan Lazada? Yang pertama, sistem COD masih terbatas. Walaupun Lazada memiliki kelebihan dengan opsi adanya pembayaran COD, namun hal ini juga masih memiliki kekurangan karena tidak semua tempat mendukung pembayaran COD. Hanya beberapa kota besar saja yang bisa melakukan sistem pembayaran di tempat. Yang kedua, konfirmasi pembayaran cukup lama. Hal ini menjadi kekurangan Lazada karena konfirmasi pembayaran yang lama akan membuat khawatir para pengguna. Jika kalian belanja di toko online, pastinya kalian ingin segera mendapat kepastian, betul kan? Yang ketiga, kerap terjadinya penipuan di Lazada. Beberapa kasus penipuan pun kerap terjadi di Lazada dan menjadi keluhan bagi konsumen. Penipuan biasanya pada barang elektronik yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Yang keempat, manajemen tidak transparan. Menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan, di mana Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar sangat luas. Namun apa jadinya jika dari pihak Lazada tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjual, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan Anda sebagai seller. Yang kelima, pelanggan adalah raja. Mungkin Anda tidak terlalu fokus dengan istilah pelanggan adalah raja. Ketika hendak pertama kali mengajukan permohonan, sudah banyak dari penjual lain yang mengeluhkan masalah di mana jika pesanan yang telah dikirimkan oleh seller dan masuk ke gudang Lazada lalu dikirim kembali ke pembeli, dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang yang tidak sesuai atau ada kerusakan.
Dengan mudahnya, pihak Lazada akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan seller atau si penjual. Hal ini akan berdampak buruk bagi seller yang bermodal kecil karena mau tidak mau harus menerima barang pengembalian. Lalu apa saja tips dan trik meningkatkan penjualan di Lazada? Yang pertama, optimasi Lazada dengan CEM. Fitur CEM atau Customer Engagement Management ini merupakan fitur terbaru dari Lazada. Fitur chat ini mempermudah para penjual untuk berinteraksi dengan pembelinya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penjual, dimulai dari mengenalkan atau menjual produknya, berinteraksi dengan pelanggan dan calon pembeli, melakukan follow up, dan aktif ikut serta dalam seluruh program penjualan yang dilakukan Lazada. Yang kedua, optimasi Lazada dengan Lazlive. Cara optimasi Lazada untuk meningkatkan penjualan yang kedua adalah dengan menggunakan fitur Lazlive atau live streaming. Cara berjualannya seperti ini. Sepertinya memang lebih menarik dan harus Anda coba untuk meningkatkan traffic. Dan yang pasti fitur ini juga bisa Anda gunakan secara gratis. Buat video menarik mungkin tidak saja membuat pembeli tertarik, Anda juga bisa mendapatkan reward dari Lazada. Selesaikan tantangan mingguan dan biasanya akan ditampilkan di saluran khusus. Yang ketiga, optimasi Lazada dengan meningkatkan rating dan ulasan. Tingkat kepercayaan akan lebih mudah didapat bila Anda adalah penjual yang masuk ke dalam kategori bintang 4 atau 5. Untuk meningkatkan rating, gunakan 3 cara optimasi Lazada untuk meningkatkan penjualan, yaitu remind, reward, dan respon. Remind, ingatkan pembeli yang telah membeli produk di toko Anda untuk memberikan ulasan maksimal 30 hari setelah melakukan pembelian. Selanjutnya, reward, berikan voucher pada pelanggan Anda sebagai bentuk apresiasi. Dan yang ketiga adalah respon, beritahukan kepada pembeli Anda bahwa setiap ulasan baik atau buruk akan diterima dengan baik oleh Anda. Yang keempat adalah campaign banner. Cara optimasi Lazada untuk meningkatkan penjualan berikutnya adalah dengan memanfaatkan campaign banner. Banner produk tentunya bisa meningkatkan traffic dan memudahkan pelanggan untuk melihat berbagai produk campaign dan membawanya ke toko Anda. Untuk menerapkan banner di halaman produk juga cukup mudah. Anda hanya tinggal masuk ke menu produk, pilih, kemudian pilih 12.12 campaign banner dan klik tambah baru. Selanjutnya klik unggah baru untuk mengunggah gambar dari produk yang Anda jual, lalu klik simpan dan tekan tampilkan ke semua produk. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu bisnis analisis traffic data. Tujuan menggunakan fitur ini agar Anda mengetahui traffic data seperti mengetahui traffic data tepat waktu. Kemudian masukkan personal yang akan diberikan Lazada untuk mengoptimalkan traffic. Manfaat lainnya untuk mengetahui informasi sumber traffic berasal hingga fitur info trend sumber traffic yang bisa membantu setiap seller untuk memantau bahkan melacak kinerja dari setiap sumber serta mengevaluasi secara optimal. Yang ketujuh, post bebas di feed. Gunakan fitur ini untuk mempromosikan produk Anda. Ada banyak event yang bisa digunakan seperti offline event, Super Brand Day, serta event Lucky Draw. Anda bisa membuat berbagai konten yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti berbagi resep, tips make up, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ke-8, post feed video. Nah, video merupakan cara optimasi Lazada untuk meningkatkan penjualan yang terbilang cukup efektif ya. Buat video yang menarik agar mudah diingat oleh setiap customer yang melihat. Tercatat informasi pula bahwa customer yang menonton sebuah video biasanya akan dengan mudah mengingatnya bahkan hingga 30 hari lamanya setelah ia memastikan video tersebut.
Cara berpromosi lainnya yang bisa Anda gunakan adalah dengan mengikuti berbagai promo yang disediakan oleh Lazada. Kemudian sebarkan link atau URL SKU milik Anda pada semua rekan, keluarga, atau siapapun lah, pada semua atau bagikan ke semua media sosial yang Anda miliki. Dan selanjutnya selalu aktif untuk memberikan diskon atau potongan harga pada setiap produk yang ditawarkan secara live. Dan jangan lupa untuk memberikan promo spesial secara berkala, misalnya seperti program buy one get one atau yang lainnya. Kurang lebihnya seperti inilah terkait review marketplace Lazada, dari mulai kelebihan, kekurangan, hingga tips trik berjualan di Lazada. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan juga like.